Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi apa saja yang telah saya dapatkan selama saya PKL di PT Cibubur Indah Motor atau Honda Cibubur. Namun sebelum saya mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Hoken Yosaji Saputra. Tempat tanggal lahir saya adalah di Boyolali 26 Mei 2003. Alamat rumah saya adalah di Jalan Haji Kuru RT 1 RW 4 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Agama saya adalah Islam dan saya dari kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO. Nah, sebelum saya mempresentasikan apa saja yang telah saya dapat selama PKL di PT Cibubur Indah Motor ini, saya akan memberitahu sedikit sejarah tentang PT Cibubur Indah Motor ini. Jadi PT Cibubur Indah Motor atau Honda Cibubur ini berdiri sejak tanggal 24 Juli 2004 yang diresmikan langsung oleh Kenji Otaka, Presiden Direktur PT Honda Cibubur, PT Honda Prospect Motor yang berasal dari Jepang. PT Cibubur Indah Motor ini beralamat di Jalan Alternatif Cibubur nomor 38 RT 2 RW 4. Dan pimpinan utama PT Cibubur Indah Motor ini dipegang langsung oleh Bapak Suherman Sutrisno sejak awal mula dibangunnya perusahaan hingga sampai sekarang. Dan pemegang direktur operasional PT Cibubur Indah Motor yang pertama kalinya adalah dipegang oleh Bapak Hendra Kustiawan sejak tahun 2011. Dan pada tahun 2016 jabatan beliau dialihkan menjadi Direktur Area Jabodetabek. Dan pemegang direktur operasional digantikan oleh Bapak Simon Lesmana sejak tahun 2016 hingga sampai sekarang. Nah, PT Cibubur Indah Motor ini adalah perusahaan yang berdasarkan perencanaan pelayanan yang unggul kepada pelanggan. PT Cibubur Indah Motor ini mempunyai layanan 3 SPP, yaitu Sales, Service, Spare Part, dan Body Repaint. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan materi kopling. Nah, kopling ini terletak di antara mesin dan transmisi. Kopling ini berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Jadi kopling ini bisa disebut juga sebagai untuk meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi. Nah, apa saja persyaratan yang harus dimiliki kopling yang baik? Yaitu yang pertama adalah harus dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi secara lembut. Yang kedua adalah harus bisa memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi tanpa slip. Dan yang terakhir adalah harus bisa memutuskan hubungan secara sempurna dan cepat. Nah, komponen kopling. Apa saja komponen kopling? Komponen kopling itu adalah ada clutch disc atau flat kopling, clutch cover atau tutup kopling, diafragma spring, release bearing, dan release fork. Nah, fungsi komponen kopling. Dari 5 kopling yang saya sebutkan tadi, lima-limanya memiliki fungsi tersendiri. Nah, fungsi yang pertama dari clutch cover adalah clutch cover berfungsi sebagai penutup kopling dan yang terikat langsung oleh flywheel. Dan yang kedua adalah clutch disc atau pad kopling. Pad kopling ini berfungsi sebagai untuk memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi secara lembut tanpa adanya slip. Dan yang ketiga adalah diafragma spring. Diafragma spring ini berfungsi untuk menekan dan menarik pressure plate di clutch cover atau tutup kopling. Nah, yang keempat adalah release bearing. Release bearing ini berfungsi untuk menekan dan menarik diafragma spring di clutch cover. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah release fork. Release fork ini berfungsi untuk menekan dan menarik release bearing sehingga release bearing akan menekan diafragma spring atau release atau pegas coil. Nah, clutch cover atau tutup kopling. Tutup kopling ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tutup kopling tipe gel spring dan yang kedua adalah tutup kopling tipe diafragma.
Clutch cover tipe coil spring ini mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Nah, clutch cover tipe coil spring ini mempunyai keuntungan penekanan terhadap plat koplingnya lebih kuat, karena biasanya clutch cover tipe ini adanya pada kendaraan berniaga besar. Nah, namun clutch cover tipe ini mempunyai kerugiannya juga, yaitu tenaga untuk menekan platnya lebih berat dan konstruksinya lebih rumit, sehingga harganya lumayan terjangkau mahal. Nah, yang kedua adalah clutch cover tipe diafragma. Clutch cover tipe diafragma ini mempunyai keuntungan dan kerugiannya juga. Keuntungan yang pertama adalah tenaga penekanannya ringan, yang kedua adalah penekanan plat kopling lebih merata, dan yang ketiga adalah tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya sentrifugal. Nah, namun clutch cover tipe ini mempunyai kerugiannya juga, yaitu penekanan terhadap plat koplingnya lebih kecil, sehingga clutch cover tipe ini biasa ada pada mobil-mobil berniaga kecil saja. Nah, yang kedua adalah disc clutch atau plat kopling. Plat kopling ini mempunyai 5 komponen atau 5 bagian. Dari 5 bagian tersebut memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Nah, bagian-bagian dari plat kopling ini adalah facing, cushion plate, torsion damper, clip hub, dan rivet. Nah, yang pertama adalah facing. Facing ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke transmisi. Yang kedua adalah cushion plate. Cushion plate ini berfungsi untuk memperlembut ketika kopling saat berhubungan. Nah, yang ketiga adalah torsion damper. Torsion damper ini berfungsi untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Dan yang keempat adalah clip hub. Clip hub ini adalah sebagai untuk tempat perkaitan unit plat kopling dengan input shaft transmisi. Yang terakhir adalah rivet. Rivet ini berfungsi untuk menyatukan kampas kopling dan dengan cushion plate dan cushion plate dengan disc kopling. Nah, mekanisme penggerak kopling. Mekanisme penggerak kopling dibagi menjadi 2 macam, yaitu kopling mekanis dan kopling hidrolis. Yang pertama adalah kopling mekanis. Pada tipe ini, tenaga penginjakan pada pegal untuk membebaskan kopling diteruskan ke release fork melalui kabel pembebas atau release kabel. Pada kopling mekanis ini mempunyai keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari kopling tipe mekanis ini adalah murah, mudah perawatannya, dan konstruksinya lebih sederhana. Namun kerugian dari kopling mekanis ini adalah kehilangan akibat gesekannya relatif lebih besar dibandingkan kopling tipe hidrolis. Dan apabila jarang digunakan atau berumur sudah lama, biasanya akan terjadi macet dan seret. Cara kerja kopling mekanis. Pada saat kopling diinjak, maka akan menarik kabel kopling yang diteruskan dengan menggerakkan tuas pembebas ke arah menekan pegas kopling, sehingga plat kopling bebas tak terjepit oleh plat pegas, plat tekan. Saat pedal dilepas, maka pedal kopling akan dikembalikan pada posisi semula oleh pegas pengendali pedal. Nah, yang kedua adalah kopling hidrolis. Pada tipe ini, gerakan pedal kopling dirubah menjadi tekanan hidrolis oleh master silinder, yang kemudian diteruskan ke release fork melalui release silinder. Kopling hidrolis ini mempunyai keuntungan dan kekurangannya juga. Kelebihan dari kopling hidrolis ini adalah kehilangan tenaga akibat gesekannya lebih kecil, sehingga penekanan pada koplingnya lebih ringan, dan pemindahan tenaga pada pedal kopling lebih cepat, sehingga kerja kopling lebih baik. Namun kopling hidrolis ini memiliki kekurangannya juga, yaitu konstruksinya lebih rumit dan kerja kopling akan terganggu atau tidak baik apabila terjadi kebocoran atau terdapat udara pada sistem kopling. Cara kerja kopling hidrolis. Pada saat pedal diinjak, menyebabkan push rod bergerak terhadap piston untuk menutup return port.
Minyak terhisap dari reservoir menuju ke release silinder dan push rod. Pada release silinder mendorong release valve sehingga sistem kopling bekerja. Dan pada saat pedal dilepaskan, menyebabkan pegas balik ke mendorong piston kembali ke posisi semula, return port terbuka dan minyak kembali ke reservoir. Gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi pada sistem kopling? Yang pertama adalah ketika kopling dilepas timbul getaran pada mobil, dan biasanya gangguan ini disebabkan oleh flywheelnya tidak rata atau plat penekannya tidak rata atau dudukan flywheelnya yang agak kendor. Dan yang kedua adalah waktu pedal kopling ditekan timbul suara. Biasanya itu timbul akibat rilis bearingnya kocak atau kendor. Yang ketiga adalah kopling tidak dapat memutus dengan baik. Nah, pada gangguan ini biasanya disebabkan oleh pedal tidak mempunyai jarak bebas yang terlalu besar dan ujung pegas diafragmanya sudah haus. Yang keempat adalah kopling terjadinya slip. Nah, pada saat kopling terjadi slip biasanya disebabkan oleh pedal mempunyai gerak bebas tidak cukup dan kampas kopling sudah aus. Yang kelima adalah pada mekanisme kopling penggerak hidrolik, ketika pedal ditekan, pedal terasa berdenyut. Nah, pada gangguan ini biasanya disebabkan oleh ada udara pada sistem hidrolik, rilis bearingnya kocak atau kendor, flywheelnya tidak rata atau plat penekannya tidak rata. Nah, gangguan yang terakhir atau yang keenam adalah kerja pedal kopling pada sistem penggerak mekanis tidak lancar. Biasanya disebabkan oleh kabel kawat kotor atau berkarat. Nah, apa saja sih pemeriksaan yang harus dilakukan pada sistem kopling agar sistem kopling terlihat lebih bagus atau tidak gampang rusak? Yang pertama adalah periksa clutch disc atau kampas kopling. Untuk mengukur ketebalan kampas kopling ini, gunakan jangka sorong untuk kedalaman kepala telinga dengan permukaan plat kopling. Kedalaman minimum rivet atau cooling plat kopling adalah 0,3 mm atau 0,12 in. Nah, yang kedua adalah periksa clutch cover atau tutup kopling. Nah, untuk mengukur ini juga gunakan jangka sorong, ukur lebar dan kedalaman kausan begas diafragma akibat bergesekan dengan rilis bearing. Spesifikasi maksimum kedalaman dari clutch cover ini adalah 0,05 mm atau 0,020 in, dan spesifikasi maksimum lebarnya adalah 6,0 mm atau 0,236 in. Nah, yang ketiga adalah periksa rilis bearing kopling. Pemeriksaan pada rilis kopling bearing ini adalah bertujuan untuk memeriksa apakah rilis bearing kopling bisa bergerak dengan lembut tanpa terasa terhambat, atau bunyi yang tidak normal dengan memutar bagian depan yang bergeser dengan rilis bearing kopling. Nah, dari presentasi yang saya sampaikan tadi, saya mempunyai kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kopling itu terletak di antara mesin dan transmisi yang menghubungkan atau meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi, dan mempunyai 5 komponen penting, yaitu clutch disc, clutch cover, diafragma spring, release bearing, dan release valve. Dan mekanisme penggerak pada kopling ini dibagi menjadi dua, yaitu kopling mekanis dan kopling hidrolis. Pada kopling mekanis ini, tenaga penginjakan pada pedal untuk membebaskan kopling diteruskan ke release valve melalui kabel pembebas atau release bearing. Dan pada tipe kopling hidrolis, gerakan pedal kopling dirubah menjadi tekanan hidrolis oleh master silinder yang kemudian diteruskan ke release valve melalui release silinder. Nah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman atau adik-adik kelas saya. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam presentasi saya terasa gugup atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan oleh Bapak atau Ibu Guru.
Dan bila ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru, silahkan dipertanyakan langsung. Dan apabila tidak ada, saya akan tutup presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.